Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita hari ini akan belajar mengingat dahulu 2 hari berturut-turut kita belajar bahwa kita sekarang sudah mengetahui apa purpose Tuhan menciptakan kita manusia, yaitu untuk dikasihi oleh Dia. Jadi kita diciptakan untuk dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu, supaya kita bisa menerima kasih Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Sehingga pada hari kedua, hari Selasa, kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Dengan kita mendekat pada Tuhan, maka kita akan merasakan kasih-Nya. Kita akan merasakan berkat-Nya. Kita akan merasakan pertolongannya. Kita akan merasakan pimpinan Dia di dalam hidup kita. Nah, sekarang saudara, pada hari ini, kita akan belajar untuk mengenali Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, makin hari kita makin kenal pada Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara mau mengingat kembali kehidupan saudara sebagai orang Kristen dari dulu, mungkin itu yang saya bisa nyatakan mengenai pengalaman hidup saya. Dulu saya ke gereja, saya merasa bahwa banyak sekali hal yang saya harus lakukan sebagai orang Kristen. Saya harus berdoa banyak, saya harus ke gereja dengan rajin, saya harus ikut Bible study, saya harus memberikan perpuluhan, saya harus melayani orang lain, saya harus memenangkan jiwa, saya harus, ada banyak sekali rasanya tuntutan-tuntutan untuk menjadi orang Kristen itu, ada banyak hal yang kita perlu lakukan. Sehingga karena terlalu banyaknya tuntutan itu membuat kita merasa overwhelmed, ya. Kita merasa bahwa banyak sekali yang mana yang bisa kita lakukan. Nah, sebab itu segala sesuatu kalau sudah terlalu banyak, sepertinya kita diberi tugas begitu banyak, itu membuat akhirnya kita udah lupakan aja semuanya. Kita just dengar dan kita mendengar berulang-ulang hal yang sama, dan kita bilang ya sudah, itu khotbah bagus, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu karena apa? Sudah terlalu banyak, saudara. Nah, sekarang mari kita belajar, saudara. Kalau kita sudah berakibat menjadi orang Kristen yang pasif, just dengar aja, dan kita tahu itu syarat-syaratnya, itu yang harus saya lakukan, itu yang harus saya lakukan, nah akhirnya kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Nah, sebab itu biarlah saya harap setelah saudara mengetahui bahwa sebetulnya Tuhan menciptakan kita hanya untuk dikasihi, dan Tuhan hanya ingin hidup bersama-sama dengan kita. Jadi bukan syarat ini, syarat itu. Sebab kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kepada kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, dan Tuhan yang akan memberikan kepada kita ability, Tuhan akan memberikan kepada kita waktunya, semuanya dari Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, untuk mengetahui the purpose dari hidup kita adalah kita harus mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Kemudian kita continue everything bersama dengan Tuhan, sehingga nanti kita akan selesai dengan Tuhan. Nah, sebetulnya itu saja, begitu simple. Dan jadi mari kita kenali Tuhan, supaya segala apa yang kita dengar, segala apa yang kita baca bukan menjadi suatu syarat-syarat yang harus kita penuhi, bukan. Kalau kita kenal siapa penulisnya, maka kita akan punya pengertian yang jelas, saudara. Kita harus belajar mengenali Tuhan. Hari ini topik saya adalah kenali Tuhan. Di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 dituliskan begini. Ini ayat yang saudara pasti semua sudah tahu dan kenal sekali. Dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi katakan permulaan hikmat. Nah, sekarang mari kita lihat hikmat dulu. Apa itu hikmat? Ya. Hikmat itu di dalam bahasa Hebrew-nya hakam, yang describing mengenai orang-orang yang skillful di dalam bekerja dengan tangannya. Jadi seperti artisan yang membantu Salomo untuk membangun bait suci Allah. Nah, mereka itu orang yang skillful, yang very skillful dengan tangannya. Dan mereka juga orang yang berhikmat karena mereka bisa mengetahui apa yang Salomo mau. Karena kita tahu Salomo adalah raja yang kaya raya. Dan pada waktu dia mau membuat bait suci, dia mau membuat bait suci yang luar biasa hebatnya. Sebab itu dia harus memberitahukan kepada orang-orang yang berhikmat ini yang saya mau.
bait Allah yang seperti ini, ukir-ukirannya seperti ini, sampai dia menceritakan semua sampai sedetail-detailnya. Dan orang-orang yang berhikmat ini adalah orang yang bisa menangkap apa yang Salomo ini mau, dan bukan hanya bisa menangkap apa yang Salomo mau, dia juga bisa melakukannya, bisa membuatnya, mempunyai skill untuk melakukannya. Itu adalah hikmat. Dan Tuhan berkata di sini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita ingin mempunyai hikmat seperti orang-orang ini, saudara, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Nah, sekarang apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita ketakutan, trembling, nanti dihukum sama Tuhan, kalau salah dihukum. Bukan takut akan Tuhan, itu bukan itu. Takut akan Tuhan itu maksudnya adalah reference to God. Jadi dengan kata lain, segala apa yang kita mau lakukan, kita acknowledge Him, reference to God. Meminta ikut campur Tuhan di dalam semuanya. Kita beritahukan kepada Tuhan, Tuhan, what do you think? Saya mau melakukan ini Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Itu dapat. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu acknowledging Tuhan, memberitahukan kepada Tuhan, dan dia akan mendapat hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, yaitu kita reference to God di dalam segala-galanya. Dan katanya, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa itu pengertian? Pengertian itu adalah the ability to grasp the truth with insight and discernment. Jadi orang yang bisa menangkap kebenaran itu dengan insight and discernment. Nah, untuk kita bisa menangkap segala sesuatu seperti itu kalau kita mengenal Tuhan, saudara. Jadi understanding atau pengertian itu adalah the ability to grasp the truth, kan? Nah, the truth itu siapa yang buat? Tuhan. God is the truth. Nah, sekarang untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam His truth itu, kita harus mengenal penulisnya, yaitu Tuhan. Nah, jadi dikatakan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan membaca firman Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan akan dia baca, dan dia coba menginterpretasikan kebenaran itu dengan cara manusia. Itulah yang seringkali salah, saudara. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan mempunyai pengertian. Nah, itulah yang kita butuhkan. Jadi saudara, untuk itu kita perlu mengenali Tuhan supaya kita jangan bersandar kepada diri kita sendiri. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bersandar kepada Tuhan. Semakin kita merasa, wow, apa yang Tuhan ketahui itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita mengerti. Ya, sebab itu kita kenali Tuhan itu. Dan semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tidak mau bersandar kepada diri kita sendiri. Karena apa? Dibandingkan dengan Tuhan, kita cuma ada di sini, Tuhan itu ada di sini. Ini yang Tuhan katakan bahwa jalanku, kata Tuhan, bukanlah jalanmu. Dan Tuhan berkata apa? Jalanku bukanlah jalanmu. Dan pengetahuan Tuhan bukanlah pengetahuan kita. Setingginya langit daripada bumi, demikianlah pengertian Tuhan, pengetahuan Tuhan jauh lebih tinggi daripada kita. Sebab itu saudara, di dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Semakin kita mengenali Tuhan, semakin kita tahu bahwa wisdom ada pada Tuhan, ya, pengertian ada pada Tuhan, hal yang terbaik ada pada Tuhan. Itulah sebabnya makin kita mengenal Tuhan, makin kita tidak mau bersandar kepada diri kita sendiri. Dikatakan, trust Him, trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan tanpa kondisi, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan janganlah bersandar kepada dirimu sendiri. Jangan bersandar kepada diri kita sendiri. Tuhan berkata bahwa Tuhan
yang akan meluruskan jalan kita. Kalau kita memberitahukan kepada Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Nah, saudara-saudara, biar kita mengerti akan hal ini. Kenali Tuhan dengan segenap hati kita. Ketahuilah bahwa hanya kalau kita berjalan dengan Tuhan, segalanya enteng, saudara-saudara. Tidak berat. Kita tidak mempunyai tugas ini, nggak usah. Kita nggak usah bingung, saudara. Yang penting kita berjalan dengan Tuhan. Yang penting kita start segala sesuatu dengan Tuhan, continue dengan Tuhan, dan selesaikan dengan Tuhan. Maka pekerjaan kita akan enteng dan kita tidak akan merasa beban berat. Kita tidak merasa bahwa tugas kita ini banyak sekali. Wah, kalau saya tidak menyelesaikan ini, saya tidak menyenangkan Tuhan, saya tidak please Tuhan. Kita tidak akan merasa demikian, tetapi kita akan tahu bersama dengan Tuhan itu ringan. Karena Tuhan mengasihi kita. Yang Tuhan inginkan adalah agar supaya kita bersuka cita bersama dengan Dia. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Jadi biarlah renungan hari ini bisa membuat saudara makin mendekat kepada Tuhan, makin mengenali Tuhan. Tahu bahwa mengenali Tuhan itu hal yang sangat penting buat kita. Sampai di sini dulu, saudara, biar kalau saudara mau baca ayatnya, Amsal 9 ayat 11 yang mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 3 ayat 5. Trust in the Lord always. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, ikut campurkan Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka kehidupan kita akan ringan, saudara-saudara. Sampai bertemu besok.